Bapak Ibu, kalau Anda tahu, apakah Anda sering pusing karena pada saat Anda memberikan karyawan insentif, memberikan gaji yang besar, memberikan karyawan satu motivasi, hari ini di training nggak lama hilang, nggak lama pergi, ya nggak lama mereka melakukan resign. Ya, berapa banyak dari teman-teman yang pernah mengalami masalah, yaitu punya tim, lalu kemudian mendapatkan kenaikan gaji, lalu kemudian mereka resign juga. Ya, ini semua terjadi karena apa? Karena masalah dengan tidak terpenuhinya 7 kebutuhan ini. Nah, 7 kebutuhan ini tidak hanya berlaku untuk tim, tapi juga berlaku untuk kita secara pribadi. Mengapa Anda makan terlalu banyak? Mengapa ada orang yang kecanduan narkoba? Mengapa ada orang yang kecanduan rokok? Kenapa ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji? Teman-teman, ini semua berkaitan dengan 7 kebutuhan ini. So, mari kita bahas tentang human psychology. Bapak Ibu, manusia membutuhkan sebuah kepastian untuk bertahan hidup. Kalau dia merasa, aduh hidup saya sudah nggak pasti, waduh hidup saya udah nggak tenang, waduh saya kalau hubungan dengan orang ini rasanya kok nggak pasti, kalau saya kerja di perusahaan ini rasanya kok nggak pasti, kalau saya terus-menerus berada di pekerjaan ini rasanya kok nggak pasti. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Anda merasa hidup Anda tidak pasti? Anda pasti akan berontak, pasti. So, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan akan kepastian. Gimana cara kita memenuhi kebutuhan akan kepastian? Biasanya ada orang-orang yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan kepastian ini dengan cara misalnya belajar lebih banyak, atau misalnya menuntut, atau misalnya mengejar uang yang lebih banyak lagi. Ini semua adalah karena mengharapkan kepastian. Ada orang yang nggak mau miskin. Jadi ketika dia memiliki pikiran nggak mau miskin, dan ketika dia takut miskin, ketika dia takut menderita, dia kerja keras 24 jam. Nggak tidur pun nggak apa-apa. Itu mendorong dia untuk mencari apa? Kepastian. Pertanyaannya adalah, apakah pasangan Anda mendapatkan kepastian dari Anda? Apakah karyawan Anda mendapatkan kepastian dari Anda? Apakah Anda sendiri mendapatkan kepastian dari bisnis Anda? Kadang-kadang kalau kita nggak ada kepastian, kita mudah menyerah. Oke? Yang kedua, kebutuhan kedua manusia adalah kebutuhan akan keamanan. Manusia ini butuh rasa aman. Ada orang-orang yang mencari kebutuhan rasa aman ini dengan belajar bela diri. Tapi ada juga orang yang menciptakan kebutuhan rasa aman ini dengan sewa security. Ada juga orang yang menciptakan kebutuhan rasa aman dengan beli program asuransi yang banyak. Ya, ada juga orang yang menambah keimanannya atau mencari keamanan dengan lebih bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, kebutuhan akan keamanan adalah yang kedua. Pertanyaannya adalah, apakah karyawan Anda merasa aman bekerja di perusahaan ini? Jangan-jangan mereka tidak merasa kepastian dan tidak merasa aman. Teman-temannya ngebully, karyawan baru ditekan, karyawan lama merasa terancam. Anda sering mengancam, akhirnya tiba-tiba resign. Ini yang menyebabkan rasa aman, dan membuat rasa aman ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Tidak ada manusia yang tidak suka dikasihi, tidak suka disayang. Teman-teman, kebutuhan akan kasih sayang adalah kebutuhan akan relasi yang harmonis, kebutuhan akan kekompakan, kebutuhan akan
penerimaan. Untuk membangun tim yang besar, untuk membuat tim yang sukses, lebih besar pengaruh Anda menerima apa adanya karyawan daripada Anda mengoreksi karyawan. Jadi kalau Anda ada karyawan nih punya kesalahan atau punya kelemahan, Anda menerima apa adanya. Lalu kemudian Anda bimbing, Anda bina. Menerima dulu baru membina. Jangan membina dulu baru menerima. Kenapa? Karena ketika Anda menerima dulu baru membina, orang akan merasa dikasihi oleh Anda, memiliki keamanan dan kepastian. Ya. Nah, gimana cara orang mendapatkan kasih sayang? Ada banyak. Satu, dengan sakit-sakitan. Ada orang yang ingin mencari kasih sayang dengan sakit. Dan sakitnya nggak bohong-bohongan, sakit beneran. Tetapi itu adalah program pikiran bawah sadar, karena setiap kali dia sakit, yang memperhatikan begitu banyak, yang memberikan kasih sayang begitu banyak, yang memberikan support begitu banyak. Yang kedua, ada orang yang mencari kasih sayang dengan menjadi orang yang baik hati, ya, dengan berbaik hati ke semua orang, senang sama semua orang, akhirnya disayang, ya. Ada orang yang mencari kasih sayang dengan cara marah-marah, ya, dengan cara ngamuk-ngamuk. Untuk apa? Dapat perhatian. Karena perhatian buat dia adalah sebuah bentuk kasih sayang. Yang keempat, semua orang membutuhkan kuasa, pengen berkuasa, ingin terlihat signifikan, ingin terlihat beda dari yang lain. Karena kalau berkuasa kan gini, dia ada di tinggi langit, itu berkuasa tuh, ya. Tapi gimana caranya orang mencari kuasa tadi? Oke, ada banyak cara untuk menemukan atau mendapatkan semacam perhatian berbeda. Ya, ada orang ingin kelihatan signifikan, ingin kelihatan powerful, ingin kelihatan berkuasa dengan menato sekujur tubuhnya. Ada orang yang ingin berkuasa dengan belajar sebanyak-banyaknya. Ya, nama dengan gelar, panjangan gelarnya. Tom MC Ifle atau Doktor Insinyur Profesor Doktor Insinyur Tom MC Ifle MSc DRS SH HIV bla 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 gitu. Semuanya ada semua di situ gitu ya. Dengan cara apa? Dia nambah gelar sepanjang-panjangnya. Kalau perlu dalam satu lembar A4 itu gelar semua isinya. Kenapa? Karena ingin kelihatan signifikan. Nah, ada orang yang ingin kelihatan signifikan dengan membuli orang lain. Ya, ada orang yang ingin kelihatan signifikan dengan berprestasi. Ada orang yang ingin kelihatan signifikan dengan mengendalikan orang lain atau dengan memastikan orang nurut sama dia. Oke? So, Bapak Ibu, 4 kebutuhan dasar ini sudah menunjukkan bahwa kebutuhan dasar inilah yang mendorong semua. Yang masalah adalah semua ini adalah kebutuhan dasar. Jadi semua orang akan melalui fase atau proses-proses ini. Yang kelima, semua orang butuh kontribusi. Semua orang senang kalau bisa berkontribusi. Semua orang senang kalau bisa berbagi. Semua orang senang kalau bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, gimana cara orang bisa memberikan kontribusi? Orang bisa memberikan kontribusi dengan cara misalnya berbagi, dengan cara memberikan sharing seperti ini. Seperti saya banyak memberikan sharing, saya ingin berkontribusi. Dengan misalnya volunteer, ya, ikutan jadi para relawan. Ini semua adalah salah satu fase atau salah satu proses untuk membuat orang terpenuhi kontribusinya. Pertanyaannya, kenapa banyak karyawan resign? Karena dia merasa tidak bisa memberikan kontribusi kepada karyawan, kepada perusahaan. Ada banyak karyawan yang merasa kalau dia memberikan kontribusi tidak cukup. Ya. Yang keenam, semua manusia butuh petualangan. Ada momen kita bosan dalam bekerja. Ada momen kita merasa tidak terlalu suka karena sudah penuh nih, otak ini udah penat. Ya, kita butuh petualangan. Petualangan
itu adalah sebuah alat untuk membuat kita menemukan variasi, menemukan perubahan, menemukan tantangan, menemukan problem. Nah, Bapak Ibu, kalau tim Anda tidak pernah dapat problem, semuanya aman, lancar, damai, semua problem ditangani oleh Anda semua, mereka tidak akan merasa punya petualangan. Mereka harus dikasih kesempatan. Ayo kamu bertualang, kamu bikin tantangan, kamu bikin problem, kamu nggak ada masalah bikin problem. Kenapa? Karena problem ini juga akan membuat kamu berkembang juga. But ada orang yang mencari petualangan dengan menciptakan problem. Bisnis udah bagus, bisnis udah tenang, ngutang ditambahin, akhirnya stres. Nah, buat beberapa orang, stres ini adalah bagian dari petualangan. Ada orang yang udah tahu kita itu kalau customer beli ya bayar tunai aja. Dia bisa bayar tunai, kenapa harus dikasih kredit? Kita kasih kredit panjang, yang ada kredit macet. Setelah kredit macet, Anda stres, dapat petualangan baru lagi untuk menagih orang. Ini semua adalah bagian dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang ketujuh adalah kita butuh bertumbuh. Kita butuh untuk menciptakan sebuah pertumbuhan yang bisa membuat kita menemukan hal baru, belajar hal baru, membuka wawasan, mendapatkan sebuah energi baru, sehingga membuat kita bisa belajar lebih banyak dan juga merasa diri kita itu punya pertumbuhan. Pertumbuhan itu tidak selalu bentuknya uang. Pertumbuhan bisa bentuknya pikiran. Pertumbuhan bisa hati yang damai. Itu juga sebuah pertumbuhan. Teman-teman, kalau 3 dari kebutuhan dasar ini terpenuhi, karena saya minum air, ini akan menjadi sebuah habit. Misalnya, gara-gara minum air ini, saya dapat kepastian, saya dapat keamanan, saya dapat kasih sayang. Maka saya akan rajin minum air. Kalau misalnya 4 dari 7 terpenuhi, akan membentuk karakter. Misalnya, saya suka marah-marah. Kenapa? Gara-gara marah-marah, terpenuhi kepastian, terpenuhi keamanan, terpenuhi kasih sayang, terpenuhi kuasa. Itu akan jadi karakter. Karakternya jadi apa? Tukang marah. Nah itu. Kalau 5 sampai 7 terpenuhi, ini akan membuat Anda menjadi identitas. Bukan hanya kebiasaan, bukan hanya karakter, menjadi identitas. Gila ya, itu orang kok pemalas sih. Dikasih tahu susah luar biasa, dimotivasi susah luar biasa, ya. Kenapa? Karena dengan malas dia dapat kepastian, dengan malas dapat ketenangan, dengan malas dapat keamanan, dengan malas dapat kasih sayang. Udah malas tetap dikasih makan, udah malas dinasehatin, udah malas diperhatiin. Tambah besar kerasa ingin malasnya gitu ya. Udah malas dia dapat kuasa. Kenapa? Karena dia bisa nyuruh-nyuruh orang. Dia bisa bikin orang merasa tidak berdaya, harus nurut sama dia, ya. Yang keenam mungkin, ya, yang kelima mungkin dia merasa dengan saya malas. Ini pikiran ngaconya. Dengan saya malas, saya bisa membantu orang untuk bertumbuh. Dan akhirnya membuat dia merasa bertumbuh. Teman-teman, kalau ini semua Anda pahami, Anda pelajari, Anda bisa membangun orang dengan lebih powerful lagi. Dan banyak sekali tools yang saya berikan di workshop, kontennya atau sifatnya adalah praktis-praktis yang seperti ini. So, kalau Anda bisa mempelajari ini, kalau Anda mendapatkan manfaat dari hari ini, please komen di bawah. Anda masuk kategori yang mana? Anda suka dengan kebutuhan dasar yang mana? Karena setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang kebutuhan dasarnya petualangan. Jadi dia nggak bisa tuh tinggal diam. Dia butuh problem terus. Dia butuh pergi ke hutan. Dia pergi ke tempat di mana dia akan mengatasi problem. Jadi, kalau Anda punya istri hobinya petualangan, liburannya akan berbeda dengan orang yang mencari kepastian. Kalau Anda punya istri nyarinya kepastian, pasti akan berbeda dengan orang yang mencari petualangan. Dan kalau mereka menikah, sering berantem.
pasti sering berantem. Kenapa? Karena berbeda kebutuhan dasarnya.